Ya, ketemu lagi dengan siapa ya? Saya Agus Adiman dari YouTube Atmika. Nah, ini ada Mas Ponco Satrio. Halo semua sahabat Atmika. Kita lagi di mana nih? Ini lagi di Royal Pajajaran di Bogor. Wah, langsung ketahuan. Ya, nanti kita ke mana? Lagi ngapain nih kita? Jo? Kita lagi tugas sebenarnya. Tugas kementerian yang beberapa tahun inilah kita laksanakan, yaitu membantu pemerintah untuk mensosialisasikan kearifan lokal, seni budaya Indonesia. Ya, betul ya. Jadi sekalian juga kita lagi di sini, lagi ketemu. Ya, saya bukan di Jakarta, Ponco di Jakarta, saya di Bandung, makanya pas ketemu di sini sekalian bikin apa ya, video lah ya. Videonya apa sih sebenarnya, ini mau cerita nanti Mas Ponco akan rilis album baru, album solo. Udah ada namanya atau belum? Nah. Belum ada sih saat ini. Oke. Nanti kita lihat aja. Nah, kita lihat. Terus rencana rilis 2022 atau 2023? Antara itu lah ya, kita lihat situasinya. Ya, situasi ya, preman aja kita. Iya, mungkin setelah kasus-kasus itu selesai. Ya. Gini. Nah, jadi yang menariknya saya bantu Mas Ponco untuk produksi albumnya. Ya sekarang sih udah baru kepilih 4, tapi kayaknya sih nanti ada lebih dari 4 lagu. Dan memang kita nggak main single. Kita seperti zaman dulu ya. Ya, main humbucker ya. Foil, single foil nggak. Jadi kalau sekarang memang trennya adalah bikin single, rilis single, tapi kita mau rilis yang album ya, karena memang produksinya lebih seru ya kalau album, dan gimana kita harus mengatur ya irama flow-nya dari lagu ya. Nah, jadi mungkin ini bisa disebut album dengan treatment single. Jadi setiap lagu itu punya treatment yang spesial ya. Nah, kita kemarin udah ngobrol-ngobrol, salah satunya kita ada mau bikin challenge buat kita sendiri ya, Ponco sendiri, buat saya sendiri sebagai produser. Yaitu apa itu, Cok? Kita terus-terusan. Mungkin Mas Agus bisa ngomong soal itu di dalam ya. Jadi selama ini kan kita kalau bikin musik kan ya udah umumnya pakai virtual instrumen ya, ya ternyata VST yaitu atau plugin ya. Ya ternyata memang ada detail-detail yang hilang ya, atau auranya sendiri hilang. Nah, jadi itulah challenge buat kita berdua adalah mau rekam semuanya live ya. Bahkan nanti sound udah pasti, kalau drum udah pasti live, terus ada gitar udah pasti live, bass juga udah pasti live ya. Nah, keyboard juga bukan dari virtual instrument tapi dari keyboard ya. Keyboard ya? Ya, dari keyboard. Artinya apa? Nanti kita main tuh nggak bisa diedit seperti MIDI gitu kan ya. Salah diperbaiki. Jadi benar-benar real itu hasil permainan kita gitu ya. Yang memang harus kita, seperti zaman dulu kita harus bisa main lagu itu. Nah, terus yang kedua, ini menarik juga nih. Jadi kita mau coba, memang lagunya Pons itu organik banget ya, Jadi rasanya itu kita mau coba nggak pakai metronom rekamnya. Ya, itu mungkin aneh buat sekarang, tapi sebenarnya tujuannya metronom dulu adalah membantu musisi yang nggak bisa ngikutin tempo sebenarnya. Ya, jadi kalau musisinya udah punya soul dan tempo atau ritmik secara internal pribadi, sebenarnya nggak butuh metronom, karena justru metronom itu jadi penjara. Karena apa? Yang tadinya dia mau soulnya mau apa? Kadang-kadang kan di musik ya ada dinamik temponya juga, ya, ada tempo modulasi, tempo modulation ya, modulasi tempo itu jadi nggak ada, dan itu pengaruh ke lagunya. Lagunya jadi mati rasa. Ya gitu. Jadi makanya ini menariknya kita akan rekaman tanpa pakai metronom. Ya memang challenge-nya banyak, itu nanti editingnya ini, tapi memang editingnya kita usahakan nggak usah editing, jadi kita berdua nanti akan coba hasil rekaman itulah yang akan dipakai untuk hasil final ya, bukan hasil editing gitu. Itu challenge keduanya. Challenge ketiga, tapi ini bukan challenge sih, cuman nggak tahu ini kita works atau enggak, yaitu kita mau eksperimen di frekuensinya. Jadi
selama ini kan standarnya tuning standar itu A4 tuh 140 Hz. Nah, ini kita mau coba di frekuensi yang lain, ya. Ya itu bisa aja lebih bagus atau lebih jelek atau nggak ada pengaruh, tapi menarik. Jadi nanti pendekatannya adalah dari ponco itu, lagu ponco, misalnya ada lagu A, kita akan coba frekuensinya agak dirubah sedikit, apakah ada efek atau enggak. Ya, apa atau sama aja, tapi tentu saja tetap frekuensinya harus yang ponco nyaman untuk main. Ya, jadi kita nggak akan bikin sesuatu yang wah ponco jadi enak nih kalau Sonic ya. Gak kedengeran dong. Gitu. Nah itu. Terus lagu yang udah kepilih kemarin ada 4 ya. Mungkin ada 4. Kalian udah pernah dengar juga kalau mengikutin Pons Satrio itu, dan di YouTube juga ada ya. Di YouTube sebagian ada. Bagian ada. Dan itu versi yang Mas Pons kerjakan ya, sendiri dalam sehari, selesai dari mulai bikin arrangement musik, take vokal, mixing, ya itu hebat banget ya. Kalau soal lagu udahlah nggak usah diomongin. Nah, Ponco tuh punya karakter lagu yang beda banget sama komposer Indonesia lah ya. Bahkan saya bilang ini dia komposer alien ya. Kalau nanti kalian dengar lagu-lagunya nggak ada yang kayak Indonesia. Kayak alien gitu. Nah makanya saya menarik, saya tertantang untuk produksi dan mungkin bisa aja kita keluar dari ini ya, pakemnya Mas Pons yang selalu rock dan metal ya. Iya, karena aku lihat sebenarnya referensi kan luas ya Mas kita. Betul, dari dulu kita berdua. Mas Agus tahu betul, aku suka YLO, aku suka musik-musik Frampton Beatles gitu. Nah itu nggak tahu ternyata DNA-nya ada gitu. Pas bikin lagu secara nggak langsung itu ada gitu di situ. Walaupun bikin yang sedikit metal rock pun tetap ada sebenarnya, cuman mungkin orang nggak notice gitu. Cuman Mas Agus ini kupingnya sakti ya. Coba ini kok tahu ya dia. Dan sebenarnya unik banget karena Mas Agus waktu itu dengar selentingan pas kita lagi santai sama teman kita, sahabat kita juga Mas Adir nih, dengar lagu demo, coba ini keren banget gitu loh. Ini kapan bikin? Aku lupa kan. Udah ada 2016, ada 2007, macam-macam itu tempo. Jadi sebenarnya lagunya itu kayak bener-bener real ya Mas ya, kayak pengalaman. Memang lagunya semua pengalaman pribadi, saya nyata, dan itu semua real gitu loh. Dalam artian ada ide langsung garap jadi, Jadi kadang aku kayak Mas Agus juga dulu sering banget kita malam-malam gitu, mungkin jam 1 jam 2 telepon Cok, jalan kita keluar dengerin lagu. Itu gila banget. Jadi aku bersyukur banget karena Mas Agus ini mau meluangkan waktunya jadi produser untuk album selanjutnya ini, yang menurutku juga spesial banget karena kayak koleksi itu, kayak koleksi seni gitu menurutku gitu. Aku nggak tahu juga arahnya kemana. Jadi yang kita dengar itu mungkin nggak akan jadi segitu aja gitu loh. Saya mengharapkannya seperti itu malah. Jadi nanti ada teman-teman itu kan akan menyumbangkan talentnya, pasti aku yakin akan menuju perfect lah, mungkin udah mendekati sempurna lah gitu. Apalagi kita Mas Agus. Jadi nanti dia akan guide selayaknya produser musik, akan meng-guide gitu lah. Ada satu materi dia nge-guide, dan itu yang aku harapin selama ini gitu, karena aku percaya bahwa komposisi itu memang perlu ada apa istilahnya, ada kolaborasi, interaksi. Iya, kalau zaman dulu kayak Tin Pan Alley itu antara songwriter terus lyricist ya kan, itu mereka kerjasama, nggak ada orang yang ngerjain semuanya gitu, nggak ada yang ngerjain semuanya. Dan aku cenderung sebenarnya kayak gitu Mas, cenderungnya seperti itu. Jadi kayak ada teman mixing, ya misalnya teman kita Angga, Mas ya, waktu itu aku serahkan ke Angga. Iya. Teman kita manfaatkan. Iya, aku sering kayak gitu karena ini kan kita ngomong feel ya. Setiap orang punya expertise sendiri dan itu aku percaya banget gitu. Memang kebutuhan aku di composing itu memang mungkin struktur atau artnya di situ lah, ekspresifnya aja Mas. Tapi secara teknis kan ya memang orang engineer yang lebih tahu sih kayak gitu. Jadi fun banget. Ya itu sebenarnya, jadi challenge tadi itu sebenarnya tujuannya adalah mengembalikan lagi bahwa produksi musik itu sebenarnya hasil banyak orang.
kolaborasi banyak orang, rasa dari masing-masing pemainnya akhirnya jadi sesuatu yang colorful. Kalau yang sekarang kan kita produksi sendirian dari mulai awal rekaman, aransemen sampai mixing mastering bahkan kita sendiri. Akhirnya pasti ada yang hilang karena apa, interaksinya nggak ada dengan orang lain. Akhirnya feel-nya ya cuman feel kita aja yang monoton aja gitu. Ya makanya ini menarik sekali. Harus kayak ini sih, kayak parasut, harus untuk bekerja terus open, kalau nggak bekerja mati kita. Jadi kadang kita ada masukan teman, ada masukan dari Mas Agus, itu malah bikin ini menjadi paling melengkapi. Karena pasti beda kan, kalau kita berkesenian itu kan ini kan ide kolektif ya ibaratnya. Jadi ini menarik menurutku karena kita harus open harus open dan melihat kemungkinan arahnya kemana, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi itu yang aku senang sih sebenarnya. Kadang kita punya sampel sound gitu kan. Ya mungkin sampel sound mungkin soundscape ya Mas ya. Nggak melulu instrumen mulu gitu kan, kita masukin apalah nggak tahu gitu. Tapi kurang lebih gitulah, seru banget. Nah itu ya, jadi bakal banyak warna nanti dalam setiap lagu itu. Tentu dengan sesuaikan dengan lagunya dan juga ya feeling kita, mood kita, dan bantuan teman-teman itu akan menyumbangkan sesuatu ya. Iya, luar biasa banget. Dan nanti di YouTube Artsonika ini akan di-sharing terus prosesnya. Deg-degan, gue yang deg-degan. Penasaran ya? Penasaran, beneran. Seru-seruan ya. Jadi kayak kemarin pas kita seleksi lagu kan, aku tuh mau kasih lagu Mas Agus banyak tuh. Iya, ada 20 lagi. 23-an kali 23-an lah. Itu aja, wah gimana ya gitu dipilih yang mana ya. Itu aja penasaran juga kenapa dimilih ini, kenapa milih itu kan. Aku ya totally kasih Mas Agus perspektifnya. Jadi menarik banget tuh. Jadi memang pemilihan lagunya itu karena pertama lagunya memang bagus, yang menurut saya bagus dari Pojo. Yang kedua karena nanti challenge untuk produksinya itu menarik untuk dikerjakan. Jadi kita bisa bedah itu jadi produksi yang unik per lagu. Setiap lagu itu beda-beda nanti. Jadi nanti ada lagu, pas milih itu ada bayangan. Composing sama produksi ya. Betul. Jadi dilandasin itu ya. Contohnya udah kebayang ada big band atau trompet, atau brass section, ada lagu yang butuh itu, ada yang string. Jadi nggak melulu nanti metal ya, rock gitu ya. Jadi bisa aja, jadi maka ada suara flute, ada teman kita juga udah dari Solo menyumbang flute, dan beberapa teman ya menyumbang permainan keyboardnya. Mungkin teman-teman kita yang lain kita kolaborasi lah. Itu serunya itulah produksi musik yang sebenarnya itu harusnya kolaborasi. Nah jadi tunggu aja di YouTube Artsonika ini ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja kayaknya. Oke, ya semoga nanti bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Salam audio.